Berjumpa kembali teman-teman kerabat semua, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Video sekali ini tendangan dorongan. Melakukan tendangan dengan menggunakan samsak berayun adalah sangat-sangat berbeda ketika menggunakan samsak yang dalam posisi diam. Samsak yang berayun datang ke arah kita, dia membawa power sehingga saat kita melakukan tendangan ke badan samsak, kalau secara teknik dan juga posisi kaki kita tidak tepat, pada akhirnya kita akan terdorong oleh tenaga atau ayunan dari samsak yang menuju ke arah kita. Maka dari itu diperlukan suatu cara agar saat melakukan tendangan lurus ataupun aneka tendangan ke badan samsak yang sedang berayun ke daerah kita, itu benar-benar menjadi kondusif, artinya kita tidak akan terdorong oleh tenaga yang dibawa karena ayunan samsak menuju ke darah kita. Nah, kali ini saya berbagi pengalaman melakukan tendangan lurus pada samsak berayun. Ambillah posisi seperti yang saya peragakan ketika melakukan tendangan menggunakan kaki kanan, jadi kaki kiri yang bertumpu ke tanah itu benar-benar lurus. Perhatikan gerakan kaki kiri, ini adalah saat kita akan menuju ke badan samsak. Nah, video yang telah lewat tadi merupakan tendangan lurus di tempat. Sekarang posisi kaki kiri kita arahkan ke posisi ke belakang kaki kanan, kemudian selanjutnya sama dengan gerakan pertama, yaitu meluruskan kaki ke badan samsak. Datangnya samsak dengan ayunan pelan berbeda dengan datangnya samsak ketika dia berayun agak keras. Nah, secara otomatis kalau ayunannya keras kita dorong ke depan, tenaga yang akan datang ke posisi awal dari kita melakukan sikap itu jelas akan menjadi lebih besar. Nah, sekarang adalah teknik selanjutnya dalam posisi samsak tegak lurus. Lakukanlah gerakan berkali-kali seperti peragaan yang saya bawakan. Saat tapak kaki telah menyentuh pada badan samsak, selanjutnya dilakukan suatu dorongan dengan catatan ketika kita mendorong, usahakan kaki kiri yang berada di bawah kalau kita menggunakan kaki kanan itu adalah tidak goyah. Nah, ini salah satu cara juga untuk melatih keseimbangan saat kaki telah tersentuh pada badan samsak. Seandainya keadaan berat badan termasuk juga posisi jangkar yang bertumpu di tanah tidak seimbang ataupun tidak tegak lurus, itu akan terdorong oleh datangnya samsak yang menuju ke arah kita. Nah, peragaan sekarang ini saya gunakan dengan tangan saat kaki atau tapak kaki telah menyentuh pada badan samsak, akhirnya tambahkan dorongan ke depan terhadap badan samsak. Kelihatannya memang seperti santai ataupun gampang, namun kalau kita praktekkan, seandainya posisi kaki yang mendorong termasuk juga posisi kaki yang bertumpu ke tanah tidak seimbang, otomatis akan gerakan kita menjadi goyah. Nah, dengan demikian pada akhirnya saat melakukan tendangan lurus ke depan, karena goyahnya jangkar di bawah termasuk juga terdorongnya kaki kanan yang kena sentuhan daripada badan samsak, itu akan menjadi tidak tepat. Apa harapan saat melakukan tendangan tersebut, akhirnya kita tidak akan mendapatkan gerakan maksimal. Nah, peragaan yang saya bawakan ini merupakan dorongan tendangan tersebut tadi. Dia akan dibantu oleh gerakan daripada pinggul pinggang termasuk juga tumit kaki di bawah, sehingga kebersamaan dari gerakan pinggang pinggul menjadi satu kesatuan gerak yang tidak boleh terpisahkan, agar kaki yang kita julurkan ke depan itu menjadi kekuatan full setelah kebersamaan gerakan pinggang, pinggul, tumit, dan posisi badan setelah menyentuh di badan samsak.
Ketika secara teori dengan gerakan lama tadi kita sudah dapat kuasai, pada akhirnya tambahkan kecepatan ataupun speed. Nah sekarang samsa karena terbuat dari gantungan seperti pancing, ketika dilakukan tendangan dengan posisi kaki sedikit menuju ke arah atas, artinya bukan sejajar dari pinggang, arahnya adalah sedikit naik, nah, itu akan menjadi sekembalinya setelah kena tendangan pada posisi porosnya dia akan terangkat. Itulah yang menyebabkan pada akhirnya samsa menjadi jatuh. Selanjutnya adalah teknik untuk melakukan tendangan berbalik atau ke arah belakang. Secara teori adalah sama. Kaki kiri yang kita langkahkan menuju mendekati badan samsak. Setelah tapak kaki, ujung kaki berada pada posisi depan, pada akhirnya kita putar 180 derajat dengan catatan kaki yang menjadi jangkar ke bawah itu sama sekali tidak boleh menghalangi gerakan atau lajunya datangnya kaki yang satu lagi ke darah samsak. Nah, sehingga untuk melakukan gerakan agar tidak terhalang itu diperlukan pelatihan secara terus-menerus, biar saat kita melakukan atau membalikkan posisi kaki dari ujung kaki menuju ke arah belakang atau dengan putaran 180 derajat, kaki yang berada di bawah itu sama sekali tidak menghalangi datangnya salah satu kaki lagi yang akan kita gunakan untuk tendangan ke badan samsak. Jatuhnya samsa saat melakukan tendangan seperti peragaan yang teman-teman saksikan, menurut hemat saya ini adalah menjadikan suatu motivasi semangat mengukur seberapa gerakan kaki kita telah menyentuh badan samsa, termasuk juga tenaga atau power yang kita gunakan untuk melakukan dorongan kepada badan samsa apakah sudah maksimal ataupun tidak. Nah, seandainya secara teori dan juga tenaga yang kita gunakan mendorong samsa saat tapak kaki telah menyentuh di badan samsa tidak maksimal atau tidak tepat, otomatis gerakan samsa tidak akan menjadi bagus ataupun power yang datang dari samsa menuju arah kita akan lebih besar. Nah, sehingga kemungkinan terjadinya kita terdorong ataupun meleset saat melakukan tendangan ke badan samsak. Jatuhnya samsak walaupun sedikit memerlukan waktu untuk mengambil, termasuk juga menguras sedikit power, akan tetapi yang penting dia menjadikan suatu semangat untuk pelatihan. Sampai berjumpa kembali teman-teman kerabat.